One Piece Chapter 1147 resmi mendapatkan judul Hal-hal yang kita takutkan. Cover story masih seputar perjalanan dari Yamato. Dalam sampul kita mendapatkan judul Raizo, di mana sampul memperlihatkan Daimyo Udon yakni Raizo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yamato. Awal chapter ini dimulai dengan flashback yang memperlihatkan Saul yang memberitahu Robin dan juga Chopper perihal tentang Ksatria Suci. Saul ini menyebut bahwa dia sudah pernah bertemu sebelumnya dengan para Ksatria Suci ini, dan Saul pun juga tahu bahwa Ksatria Suci ini abadi dan untuk saat ini mereka takkan bisa untuk mengalahkannya. Nah, jadi demi menyelamatkan anak-anak, Robin dan juga Chopper ini harus tetap bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk keluar. Di sini pun kita diperlihatkan tumbangnya Saul yang melawan Saint Somers. Di sini Somers mengatakan bahwa angkatan laut kecolongan karena tidak sadar ada arkeolog dari Ohara juga yang bisa keluar hidup-hidup dari sana, yakni Saul yang sekarang ada di Elbaf. Somers kemudian menanyakan kepada Gunko terkait dengan apa yang dia sudah selesai untuk mengikat bajak laut topi jerami, dan dia kemudian merencanakan akan membawa beberapa kru dari Luffy ini ke Mario Joa juga. Namun upaya ini langsung ditentang oleh Killingham agar tak memprovokasi Luffy dan sekarang hanya fokus untuk menjalankan misi mereka. Kita langsung diperlihatkan Usopp, Nami, Brook, dan juga Jinbei yang sudah dikumpulkan dan juga diikat dengan perban yang dimiliki oleh Gunko. Mereka semua di sini mengoceh karena berani-beraninya para Ksatria Suci ini melakukan penculikan pada kolon. Sementara itu Jinbei pun berpikir tentang bagaimana cara mengatasi kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh para Ksatria Suci. Dan chapter ini pun menjadi momen pertemuan antara fans dan juga artisnya, yakni Gunko yang melihat Brook. Gunko di sini terlihat menendang Brook dan berkata, "Kau akan mendedikasikan hidupmu dan membuat musik untukku, dan kau milikku sekarang." Para kru bajak laut topi jerami pun terlihat kaget bahwa bisa-bisanya ada anggota Ksatria Suci yang menjadi penggemar berat dari Soul King. Di sini pun kita mendapatkan jawaban pertanyaan dari Gunko tersebut. Dia memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kaptennya saat ini, Luffy si topi jerami, telah memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya, dan sejak saat itulah Brook hanya memberikan kesetiaannya kepada Luffy. Gunko lantas bertanya, bagaimana jika kau harus mati karena menolak ide? Kerennya dengan gentlenya kemudian Brook bilang bahwa dia lebih memilih mati lebih cepat daripada hidup tanpa kehormatan. Mendengar jawaban yang menjengkelkan tersebut, Gunko langsung kesal dan menentang pria tulang belulang ini. Nah, di sini kemudian kita diperlihatkan para Ksatria Suci yang sekarang mencoba untuk melakukan broadcasting ke seluruh penjuru dunia matahari yang langsung diatur oleh Killingham melalui Den-Den Musuh Besar, dan sekarang pidato akan disampaikan langsung oleh Saint Somers. Somers lantas berkata, "Wahai para pejuang Elbaf, pasti kalian sedang kesulitan menghadapi semua fenomena aneh yang terjadi, dan tentu ini adalah semua ulah dari kami. Aku adalah belati dari tanah suci Mario Joa, sang Ksatria Suci Somers. Saat ini kalian mungkin sudah menyadarinya, tapi saat ini kami sedang menculik 10 anak dari negeri ini, dan kami sudah menumbangkan pria berjanggut orange yang berusaha keras membebaskan anak-anak ini. Sederhana aja, kalian dengan naif menganggap anak-anak itu akan tetap aman, tetapi kenyataannya mereka terus berjalan ke arah tujuan dari kami." Saat pidato Somers ini dikatakan, berbagai reaksi ditunjukkan oleh para penduduk Elbaf di sini. Kita juga bisa melihat adanya beberapa makhluk ketakutan anak-anak raksasa yang baru muncul kembali yang sedang mempersiapkan serangan mereka kepada para penduduk yang ada di sana. Nah, di sini pun para raksasa ini menyerang beberapa tempat seperti desa pengrajin wilayah tenggara dunia matahari dan juga desa pemburu wilayah barat laut. Tidak hanya itu, transmisi juga tersambung ke kapal dari Dory dan juga Brogy, yang dimana mereka juga terkejut bahwa para penyusup ini sudah mengungkapkan diri mereka kepada publik. Kita pun juga diperlihatkan dengan tumbangnya Saul yang diikuti dengan Somers yang berbicara berada di atas ular berduri. Para penduduk dan juga para guru di sana kemudian juga panik mendengar sudah terjadi sesuatu pada Saul. Di sini kemudian terdapat percakapan antara Enji dan juga Killingham, di mana Killingham ini menanyakan tentang nama dari anak-anak yang berjalan keluar sekolah tersebut, karena para guru ini harus memberikan informasi ini kepada orang tua mereka, karena sudah saatnya anak-anak tersebut bangun dari mimpi mereka.
Kemudian di satu sisi kita pun melihat kondisi yang dialami oleh para anak-anak raksasa yang terus berjalan mengikuti arah panah, dan di sini terlihat mereka sudah sadar namun tak bisa berhenti dari perjalanan mereka. Kemudian Colin pun menjelaskan pada anak-anak ini bahwa mereka sekarang telah diculik oleh penyusup dan saat ini mereka tak akan bisa berjalan sendiri ataupun pergi ke rumah mereka masing-masing. Setelah diberitahu hal tersebut, tentu saja para anak-anak raksasa ini panik dan tidak sedikit dari mereka yang menangis. Namun di sini Colin menjelaskan bahwa dia adalah seorang pejuang dan dia tidak akan membiarkan hal berbahaya terjadi pada mereka. Baru saja Colin mengeluarkan pernyataannya tersebut, tiba-tiba saja anak-anak raksasa ini pun didekati oleh monster mengerikan berbentuk sapi dan juga hantu yang mendekati mereka. Oke, sekarang kita menuju ke kapal Great Eyrick. Di dalam kapal tampak panik setelah mereka mendengar tentang Saul yang telah dikalahkan. Mereka kemudian memutar balik kapal dan tujuan utama mereka tentu sekarang menyelamatkan anak-anak. Nah, namun permasalahannya sekarang adalah kapal mereka ini mengalami kebocoran dan beberapa dayung mereka pun patah. Yup, dan panel besar memperlihatkan ternyata mereka pun didekati oleh makhluk yang muncul dari rasa takut anak-anak. Dan menariknya adalah yang mendekati mereka saat ini tentu adalah ibu dari anak-anak tersebut, yakni istri dari para raksasa. Panel menakjubkan pun terjadi di mana muncul seorang monster ibu dengan menggunakan sendok supnya berusaha untuk mencengkram bagian depan dari kapal. Dan di satu sisi juga ada seorang ibu-ibu monster yang juga memegang kendali dari dayung kapal para raksasa. Tentu saja jiwa bapak-bapak yang menjadi bajak laut ini melihat sosok istrinya yang berada di depannya benar-benar syok dan mereka menganggap dirinya sekarang tak akan mampu melakukan sesuatu yang mereka tidak akan cukup kuat untuk menangani hal tersebut. Mereka pun di sana juga tampak curhat bahwa memohon maaf atas selalu pergi-pergi untuk minum-minum kepada ibunya dan juga ada rasa sayang lainnya. Raksasa ini bilang bahwa dia sudah lupa membuang sampah keluar rumah. Nah, efek dari para monster ibu-ibu yang menghentikan kapal ini pun mengakibatkan awan pulau yang berada di dayung akhirnya menghilang dan ini pun menyebabkan kapal terperosok jatuh ke bawah dan terlihat hancur di depan jari Saint Somers. Somers melanjutkan kembali pidatonya. Kapal bajak laut pejuang raksasa yang hebat baru saja terjatuh di depanku dan beberapa iblis mimpi yang kuat mengalahkan mereka. Sepertinya keadaan menjadi semakin buruk bagi anak-anak tersebut. Kita bersingkat saja. Sekarang aku akan menunjuk sang pejuang legendaris Jarul, si janggut gunung, karena raja di negeri ini sudah tiada. Kau akan jadi juri bicara untuk Elbaf. Tujuan kami sederhana. Kalian para raksasa akan menjadi budak kami untuk pertempuran kami. Jika tidak, kita akan lihat seberapa berharganya nyawa anak-anak ini sebagai sandera. Aku yakin kalian semua pasti penasaran dengan nasib ke-10 anak-anak ini kan dan kemana mereka akan pergi. Somers pun kemudian di sini menyebut nama dari anak-anak yang diculik berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari guru Angie. Nama anak-anak ini adalah Idva, Skadi, Olaf, Colin, Mug, Raunya, Ben, Johanna, Bjorn, dan juga si pejuang kecil Colin. Sekarang inilah tuntutan kami, dengarkan ini baik-baik. Pejuang tidak butuh sekolah, mereka tidak butuh perpustakaan ataupun sejarah yang tidak berguna. Jadi bakar semua itu dan bersumpahlah untuk setia kepada kami. Jika tidak, kami akan membunuh anak-anak kalian satu persatu. Tetua Jarul, pilihan sekarang ada di tanganmu. Nah, di sini kemudian Jarul bilang bahwa sekolah ini adalah simbol kedamaian Elbaf. Perpustakaan kami bukan hanya untuk menjaga sejarah panjang ras kami, tapi juga rahasia dari dunia ini yang telah susah payah dilindungi oleh para cendekiawan Ohara sampai mengorbankan nyawa mereka. Jadi semua itu bukan hanya milik Elbaf semata. Nah, pada saat pidato dari Somers ini pun berjalan, kita melihat beberapa orang tua yang diculik anaknya pun langsung panik. Mereka tentu saja salah satunya adalah Ripley yang mengetahui bahwa anaknya juga adalah rombongan anak-anak yang diculik oleh Kesatria Suci. Belum lagi kagetnya dia bahwa kapal dari para bajak laut pejuang raksasa ini juga terjatuh. Nah, kita pun juga diperlihatkan posisi dari masing-masing tiap karakter yang berada di negeri Elbaf saat ini yang tentu berada di dunia matahari. One Piece chapter 1147 pun ditutup dengan memperlihatkan pergerakan cepat yang dilakukan oleh Galan dan juga Robin yang bersiap untuk menghalangi rencana mengerikan dari para Kesatria Suci. Mereka pun menutup chapter ini dengan berkata, "Aku tak akan membiarkan hal itu terjadi." Catatan akhir yang kita dapatkan di chapter ini, duo yang tak diduga pun mulai beraksi.
Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan One Piece Chapter 1147 lengkap beserta dengan beberapa percakapan dari mereka. Ingat, di minggu depan One Piece libur ya, karena adanya libur majalah Weekly Shonen Jump. Dan untuk menunggu, tentu saja Tamagon akan membuat teori menarik beserta dengan kita akan analisis chapter ini di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.